Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nia Fauziah dari Lokal PGMI 3B akan menjelaskan materi pendidikan IPA 1 tentang pertumbuhan, perkembangan, dan fotosintesis pada tumbuhan. Pertama, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di sana ada peta konsep, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Kemudian bagian fotosintesis ada cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida, dan air. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan itu? Jadi, pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel atau ukuran sel atau volume sel suatu makhluk hidup. Sehingga tumbuhan yang awalnya hanya 5 cm, dia akan tumbuh menjadi 10 cm. Itu dinamakan pertumbuhan. Kemudian perkembangan yaitu proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Misalnya, tumbuhan menghasilkan buah. Jadi, jika tumbuhan itu sudah berbuah, menandakan dia sudah matang. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang pertama yaitu terjadi perkecambahan. Kemudian akan mengalami pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer, dan yang terakhir mengalami pertumbuhan sekunder. Setelahnya baru mengalami perkembangan. Yang pertama ada perkecambahan, yaitu masa berakhirnya dormansi biji. Prosesnya yaitu biji mengalami dormansi, kemudian air masuk ke sel imbibisi, kemudian air akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin tersebut akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis, dan enzim-enzim hidrolisis tadi akan memecah cadangan makanan menjadi energi, sehingga biji itu bisa mengalami perkecambahan. Tipe perkecambahan ada dua, yang pertama epigeal dan yang kedua hipogeal. Epigeal itu kotiledon atau keping biji di atas tanah, sedangkan hipogeal yaitu kotiledon atau keping bijinya berada di dalam tanah. Seperti pada gambar, itu keping bijinya untuk epigeal di atas tanah, sedangkan hipogeal berada di dalam tanah. Contoh tanaman yang mengalami perkecambahan epigeal yaitu kacang hijau, kacang kedelai, bunga matahari, dan kacang tanah. Sedangkan contoh tanaman yang mengalami hipogeal yaitu kacang ercis, kacang kapri, jagung, dan rumput-rumputan. Kemudian ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang sehingga tumbuhan bertambah panjang dan tinggi. Pertumbuhan primer ini disebabkan oleh aktivitas meristem apikal. Nah, apa sih meristem apikal itu? Yaitu meristem apikal merupakan jaringan meristem yang selalu membelah, letaknya di ujung batang dan ujung akar. Seperti pada gambar, nah, di paling ujung tersebut merupakan zona pembelahan ujung akar. Terjadi pembelahan sel, kemudian yang di tengah terjadi zona pemanjangan sel, di mana akar di situ bertambah panjang. Kemudian yang paling atas itu merupakan zona diferensiasi. Dia akan menjadi jaringan baru, misalkan jaringan epidermis, misalnya jaringan korteks, dan sebagainya. Dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi melebar atau membesar. Pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh adanya aktivitas kambium, yang mana di suatu batang itu kan terdapat jaringan floem, xilem, kambium. Nah, kambium tadi akan membelah menjadi floem sekunder dan xilem sekunder, sehingga lama-kelamaan si floem sekunder dan sekunder ini akan menjadi lingkaran tahun yang menyebabkan si batang ini membesar karena adanya aktivitas kambium tadi. Jadi
Pertumbuhan primer tadi yaitu pertumbuhan yang menyebabkan bertambah panjangnya suatu tanaman atau bertambah tingginya suatu tanaman disebabkan adanya aktivitas meristem apikal. Sedangkan pertumbuhan sekunder yaitu bertambah besar ke samping atau melebar suatu tanaman karena adanya aktivitas kambium. Setelahnya baru mengalami perkembangan yang mana nantinya tumbuhan akan berbunga dan mengalami pembuahan atau berbuah. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada itu diawali dengan proses perkecambahan, kemudian pertumbuhan primer, kemudian pertumbuhan sekunder, dan yang terakhir baru mengalami perkembangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal yaitu berupa makanan, suhu, air, kelembapan, dan cahaya. Sedangkan faktor internal yaitu gen dan hormon. Selanjutnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis merupakan proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Pada proses fotosintesis, bagian akar pada tumbuhan berfungsi menyerap air atau H2O dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata ini berbentuk lubang-lubang kecil yang mana dia nantinya menyerap karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang fungsinya menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Seperti yang terlihat pada gambar, pada proses fotosintesis itu terdapat dua reaksi, yang pertama reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Reaksi terang seperti terlihat pada gambar yang bertuliskan warna kuning, yaitu reaksi yang terjadi pada bagian grana yang memproses cahaya matahari menjadi oksigen, ATP, dan NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Kemudian ada reaksi gelap, yaitu reaksi yang terjadi di dalam stomata kloroplas. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.